Pembunuhan terjadi di Bengkalis, Riau. Seorang lelaki ditemukan tewas termutilasi. Jasad korban ditemukan di dalam sebuah drum yang disembunyikan di dalam arena permainan biliar. Seperti apa ceritanya? Berikut liputan tim Menyingkap Tabir. Yang potong siapa? Saya, Pak, karena ditinggal sendiri saya bingung, Pak. Pakai apa kau potong? Pakai pisau, Pak. Minta tolong kayak koordinasi sama security di sini. Mas mungkin bisa? Atau mungkin dikawanin sama dari Polres. Tapi jangan banyak-banyak. Karena yang kita ketahui tadi barusan yang dapat saya informasi di sini orang pemulai sensitif. Apartemen Teluk Intan di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara digerebek aparat gabungan dari Polres Bengkalis, Polda Riau, dan Polres Metro Jakarta Utara. Buka. Ada ya? Kan? Tahu. Dari unit 8Y2 Tower Topaz apartemen ini, polisi meringkus seorang pria bertato yang diduga kuat sebagai pelaku pembunuhan disertai mutilasi di wilayah hukum kepolisian Riau. Mari, ambil bagaimana? Ambil. Ambil baju mana? Belum. Dek, mana handphone? Baju mana? Di kamar, Pak. Ambil baju mana? Ambil baju. Pak. Yang mana? Yang putih, Pak. Yang putih ini. Ini ambil baju. Betul, Pak. Pria ini kemudian diinterogasi. Pakai apa kau potong? Pakai pisau, Pak. Pisaunya sendiri? Kasusnya sama gondrong, Pak. Cuman waktu bayunya jatuh, gondrongnya kabur aja, Pak. Iya, tapi kan orang pertama membacok kan kamu kan? Cuman Orang pertama membacok kamu kan? Yang potong siapa? Gondrong bantu. gondrong bantu. Udah cocok gondrong. Yang potong siapa? Masuk. Saya, Pak, karena ditinggal sendiri saya bingung, Pak. Jadi kau potong? Saya tinggal sendiri. Kenapa itu? Kau habisin apa? Karena kan gondrong main sabu. Dia sabung. Bayu ngancam kalau tak bagi dia nanti dia laporkan. Kenapa dimasukin dalam koper? Saya bingung, Pak. Dan untuk mencari barang bukti terkait kasus ini, kamar pun digeledah. Betul, toh Ari. Soalnya kau sendiri. Hah? Betul. Apa yang ini diomongin? Jangan ini. Jangan bolak-balik. Ya, betul. Jam 8. Iya, kamu cek dulu. Ada duit dia masalahnya. Nah, ini nanti bisa korek-korek kita. Untuk keperluan penyelidikan, pria ini kemudian dibawa ke Riau berikut barang bukti yang didapat dari dalam kamar apartemen. Pria yang baru saja ditangkap ini belakangan diketahui bernama Herianto, pemilik arena permainan biliar di wilayah Rupat Utara, Kabupaten Bengkalis. Lalu, seperti apa awal mula peristiwa yang menjerat Herianto ini terjadi?
Sejak akhir Maret 2017, Herianto memang sudah diburu aparat kepolisian Resor Bengkalis karena terlibat kasus pembunuhan yang disertai mutilasi. Korbannya atas nama Bayu Santoso, warga Jalan Datuk Laksamana RT 1 RW 1, Desa Tanjung Medang, Rupat Utara, Bengkalis. Jasad korban dimasukkan ke dalam tas koper dan disimpan di sebuah drum yang berada di rumah Herianto. Kondisinya mengenaskan, tubuhnya termutilasi hingga 10 bagian. Dari mutilasi tersebut ada 10 potongan dari tubuh korban tersebut. Berdasarkan hasil forensik diketahui terdapat 20 tusukan terhadap korban. Tusukan-tusukan itu yang paling fatal, 1 tusukan di dada yang menembus ke paru-paru dan 1 tusukan dari punggung menembus sampai ke jantung korban. Usai disolatkan, jenazah Bayu Santoso kemudian dibawa pihak keluarga untuk segera dimakamkan. Rupanya Herianto bukan tersangka tunggal. Dalam kasus ini, polisi juga meringkus Andrean alias Gondrong di wilayah Rupat Utara. Dan Ali Akbar yang diringkus di wilayah Deli Serdang, Sumatera Utara. Ali Akbar pun langsung dimintai keterangan seputar kasus yang menjeratnya. Untuk tersangka atas nama AA, kita berhasil menangkapnya di salah satu daerah di Kabupaten Deli Serdang. Itu pun dilakukan pada waktu tengah malam. Yang bersangkutan berada di salah satu rumah keluarganya yang berada di Deli Serdang. Setelah kita berhasil menangkap AR, bahwa tersangka AR juga terlibat, kita berhasil tangkap yang bersangkutan di rumahnya di Tanjung Medang di Kecamatan Rupat. Di sini kami menemukan ada drum plastik yang sudah kita tandai. Ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus mutilasi di Bengkalis, Riau. Motifnya dendam. Herianto, sang eksekutor yang ternyata adalah seorang bandar narkoba, merasa kesal kepada korban yang hendak melaporkannya ke polisi. Bersama 2 tersangka lain, Herianto pun merencanakan pembunuhan. Yang potong siapa? Saya Pak, karena ditinggal sendiri saya bingung Pak. Pakai apa kau potong? Pakai pisau Pak. Rumah toko atau ruko di Jalan Riau, Desa Tanjung Medang, Rupat Utara, Bengkalis ini merupakan lokasi di mana korban Bayu Santoso dihabisi dan dimutilasi oleh Herianto, kawannya sendiri. Dan untuk mencari barang bukti tambahan, aparat kepolisian sektor Rupat kembali melakukan olah tempat kejadian perkara. Selain dijadikan tempat tinggal, ruko ini juga dijadikan sebagai tempat usaha permainan biliar oleh Herianto. Sejumlah bercak darah masih terlihat jelas di beberapa ruangan, terutama di kusen pintu kamar mandi dan di salah satu meja biliar. Terbongkarnya kasus mutilasi ini bermula dari pengakuan Andreas alias Gondrong yang saat itu belum ditetapkan sebagai tersangka. Kondisi memang udah banyak darah di sini ya? Ada bercak-bercak darah.
Tapi kami belum menemukan di mana potongan korban yang dilaporkan oleh saudara Gondrong. Kemudian kita menuju ke ruang tengah dan terus masuk ke dalam beserta anggota, ngecek di sini. Nah, di sini kami menemukan ada drum plastik yang sudah kita tandai, drum plastik yang ditutup dengan kertas karton. Yang sini ke kertas ini. Setelah itu kita tengok di dalam tas itu setelah kita buka kartonnya, kita nampak ada tas yang dijahit rapi dan mengeluarkan bau yang agak menyengat. Sampai akhirnya polisi meringkus Herianto di tempat persembunyiannya, apartemen Teluk Intan, Penjaringan, Jakarta Utara, beberapa waktu lalu. Inilah ketiga tersangka yang kini harus menjalani proses hukum. Dalam menjalankan aksinya, mereka memiliki peran masing-masing. Herianto yang merupakan otak pembunuhan bertugas menghabisi korban dan memutilasinya. Sementara Ali Akbar bertugas memegangi tubuh korban dan ikut merencanakan pembuangan jenazah. Sedangkan Andrean alias Gondrong bertugas menghubungi korban untuk datang ke lokasi kejadian. Dan inilah barang bukti yang disita dalam kasus ini. Di antaranya pakaian milik korban, tali tambang plastik, serta sebuah drum yang digunakan oleh Herianto untuk menyimpan potongan tubuh korban. Di sela-sela proses penyidikan, kami sempat menemui ketiga tersangka yang ditahan di Mapolresta Bengkalis. Inilah pengakuan singkat dari ketiga tersangka. Saya langsung ke WC, ambil pisau, saya tikam duluan di punggung. Kan ditikam belakang Pak kan? Dia jatuh dihantam muka dia Pak, saya langsung lari Pak. Kalau aku ikut-ikam, aku tidak. Menurut keterangan para tersangka, pembunuhan yang disertai mutilasi ini dipicu persoalan narkoba. Para tersangka merasa terancam lantaran korban hendak melaporkan soal bisnis narkoba yang mereka jalani ke aparat kepolisian. Dan inilah pengakuan Herianto terkait kasus yang menjeratnya. Ada satu hari, si Gondrong cerita ke saya kalau dia mau dikibus oleh si korban. Jadi yang hari pertama dia ngadu ke saya bilang biar aja. Terus besoknya dia ngadu lagi. Dia bilang, bro, Bayu tadi ngancam saya. Dia bilang mau kibus. Ya saya bilang, jadi bagusnya gimana? Dia bilang, tolonglah kayak mana supaya kawan ini tutup mulut. Selanjutnya, Herianto dan dua tersangka lainnya menyusun rencana untuk menghabisi korban. Korban lalu dipancing datang ke arena permainan biliar milik Herianto dengan alasan hendak diajak pesta narkoba. Setelah semua rencana sudah, si Gondrong nelpon si Bayu suruh datang. Si Gondrong ajak nyabu, ajak CK. Habis itu tak lama si Bayu datang. Ya tanpa pikir saya langsung ke WC ambil pisau, saya duluan di punggung. Habis itu si Gondrong ikut juga. Dia bangun, dia di leher sekali. Habis itu dia sama Akbar keluar. Dalam keadaan bingung, Herianto kemudian memutilasi korban. Rupanya mereka tinggalin saya, padahal korban itu belum mati. Disitulah saya mulai kebingungan. Saya ngangkat tak sanggup, mau narik pun tak sanggup, semualah tak sanggup. Entah gimana ceritanya, jadi saya potong supaya saya dapat angkat mayatnya. Sebagian badan saya masuk ke koper, baru masukkan semua ke dalam tong biru.
Selain Herianto, dua tersangka lain yang terlibat dalam kasus mutilasi ini adalah Ali Akbar dan Andrean alias Gondrong. Mereka mengakui kalau sebelumnya telah berencana untuk menghabisi korban Bayu Santoso. Herianto kemudian meminta Andrean alias Gondrong untuk menghubungi korban, dan korban dijanjikan akan diajak untuk pesta narkoba. Saya telepon lah kawan itu kan. Dia yang nyuruh si Ari. Ini ada buah, ada barang kata dia kan. Udah suruh aja sini gratis kata dia. Datang si kawan itu kan. Pakai sama dia bilang. Siap pakai sama. Itulah siap pakai. Kawan itu pergi kamar mandi. Aku tak melihat. Tiba-tiba keluar langsung dari cucuknya dia. Dicucuk di punggung sini. Setelah peristiwa penusukan itu terjadi, Ali dan Andrean melarikan diri ke hutan. Saya memang lari, pertama Gondrong lari Pak kan. Kami lari bareng di hutan Pak, habis itu kami dikejar-kejar di hutan, di situ pisahnya Pak. Itu saya nggak tahu Pak, siapa yang ngejar kami Pak. Akibat perbuatannya, kini ketiga tersangka harus menjalani hari-harinya dari balik jeruji besi penjara. Mereka dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Sementara itu, Adi, tetangga Herianto, terkejut ketika tiba-tiba ia ditelepon oleh polisi dan menanyakan nama istri Herianto. Jadi kita tengah malam ditelepon sama Pak Polisi, itu Iwan, Pak Iwan namanya. Jadi bahwa dia menanyakan kenal sama si istri tersangka enggak. Jadi dia menanyakan masalah itu nama. Jadi kenapa kita bilang gitu. Jadi dia mengatakan si Ari telah bunuh si Bayu di dalam ruko tersebut. Selain itu, beberapa hari sebelum peristiwa mutilasi ini terbongkar, Adi juga sempat mencium bau tak sedap dari dalam ruko milik Herianto. Cuma ya kita masalah bau itu nggak begitu begitulah, nggak begitu seperti itu masalah bau. Ya mungkin kita sangka ada bangkai-bangkai mati. Tindak pidana pembunuhan yang disertai mutilasi seringkali terjadi di Indonesia. Tentu, pelaku sengaja memutilasi tubuh korbannya dengan maksud menghilangkan jejak. Psikolog klinis Violeta Hasan Nur pun punya alasan sendiri dalam menyikapi kasus ini. Saya bilang ada dua faktornya. Faktor pertama karena merasa kehidupannya terancam, ketakutan yang luar biasa, tambah dengan dia narkoba, itu yang menjadi kasusnya dia melakukan mutilasi tersebut gitu. Selain saya yakin karena juga ketakutan untuk ditangkap sama polisi sehingga dia melakukan untuk menghilangkan barang buktinya. Dan biasanya untuk yang manusia normal yang bukan dalam kategori psikopat itu biasanya setelah dia melakukan itu dia baru akan lebih sadar gitu apa yang dia udah lakukan. Di tempat berbeda, kami sempat bertemu dengan keluarga besar Bayu Santoso. Hingga kini, keluarga belum bisa melupakan Maka temannya cukup banyak. Di Pekanbaru, Dumai, bahkan di Pulau Rupa tuh kalau sama keluarga dia cukup baik. Sama saya dia tuh sangat segan dan sangat patuh itu. Ya kalau kami jadi keluarga harapan kita ya hukuman mati. Karena itu udah nggak manusiawi lagi. Keluarga pun masih kerap mengunjungi makam Bayu untuk sekedar mengirim doa. Bayu Santoso kini pergi untuk selamanya. Peristiwa yang begitu keji membuat hidupnya berakhir. Jelas sudah, pengaruh narkoba benar-benar begitu dahsyat.
Sampai-sampai orang bisa begitu kejam memutilasi tubuh manusia hingga 10 bagian.